Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para asatidah, tokoh dan pemuka masyarakat, mobil khusus guru-guru kita yang hadir, insyaallah semua yang hadir di Masjid Al-Muhaimin ini dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Pada pagi yang mubarak ini alhamdulillah kita dapat melanjutkan taklim ya, kajian kitab Al-Fatwa. Ya, kebetulan ya saya minggu depan ada rapat PBNU, jadi mumpung saya bisa hadir, saya sekarang alhamdulillah. Minggu depan sepertinya nggak bisa hadir. Saudara-saudara, kita lanjutkan kitab kajian Al-Fatwa ini langsung pada pasal Tahaddiyatul Fatwa ya. Tahaddiyatul Fatwa, tantangan-tantangan, problem-problem, muskilah-muskilah yang ada dalam problem fatwa ya. Fatwa itu kan kemarin sudah dijelaskan maknanya, penjelasan akan hukum agama. Ternyata ketika ada orang tidak mengerti lalu kemudian yang lain berfatwa, itu masalahnya tidak selesai di situ saja. Kadang-kadang kemudian timbul masalah-masalah ketika fatwa dikeluarkan. Taqaddama anna amamana al-yawm at-tahaddiyat wal qadaya allati yuwajihuha al-fatwa. Telah lewat penjelasan bahwa di depan kita ini banyak tantangan-tantangan dan qadaya-qadaya atau masalah-masalah, problem-problem allati yuwajihuhal fatwa, yang di sana dihadapi oleh fatwa itu sendiri. Wa minat tahaddiyatil kabirah allati tuwajihul mujtama'at al-islamiyah, di antara tantangan besar dalam problem fatwa yang dihadapi oleh masyarakat muslim, hiya khurujul fatwa hanit thawabiti wal qawaid. Ketika ada seorang berfatwa tapi keluar dari kaidah dan patokan-patokan allati assasahal ulama, yang dibuat patokan itu oleh para ulama. Dengan kata lain, dia berfatwa nggak pakai dasar pakem-pakem yang bagus. Kama anna at-tatawwuratil asri fi waqi'ina ja'ala atharan wadihan fi sulukil fardi wal jama'i, sebagaimana pada sisi lain kita tahu bahwa perkembangan zaman itu ya membuat perubahan perilaku, baik perilaku personal masyarakat maupun perilaku secara kelompok. Nah, ini yang saya ini edisi baru ditambahan gitu. Tapi nggak apa-apa, beda dikit aja itu. Jadi begini, satu sisi fatwa itu ada kaidah, ada patokan, itu harus dipakai sama seorang mufti. Seorang mufti nggak boleh lepas daripada patokan. Orang kalau berfatwa nggak pakai patokan bahaya. Nanti itu namanya berfatwa leda-lede saenae wudele dewe, kata orang sono ya. Wah, berfatwanya leda-lede sama kayak orang bawa mobil, bawa kereta, kan ada jalannya, relnya, penumpangnya enak, ada tempat pemberhentian, itu namanya aturan. Jangan berfatwa gaya-gaya bawa bajai.
Kapan belok, kapan berhenti, nggak ada yang tahu kecuali supirnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu guyonannya gitu ya, mohon maaf nih, ya nggak semua. Lu katanya jalan lu kayak supir apa namanya? Bajai lu, orang di belakang bingung, lu nggak pakai sen, tahu-tahu apa namanya belok, nggak ada apa-apa, ujug-ujug lu berhenti. Nah, berfatwa sama, harus pakai patokan. Nah, masyarakat juga pada sisi lain kalau kita tahu, kalau kita tahu dia juga mengalami perkembangan secara personal. Orang zaman dulu sama sekarang lain. Saya nggak tahu kalau menurut bapak-bapak, saudara-saudara, orang zaman dulu sama sekarang secara umum jujuran mana, Pak? Hah? Dulu. Nah, berarti ngaku ya. Nah, itu kan pengaruh juga. Ketika difatwakan orangnya kayak orang zaman dulu begitu. Jujurnya jujuran dulu. Secara amanah mana orang zaman dulu sama sekarang? Adilan mana orang zaman dulu sama sekarang? Nah, makanya orang zaman dulu kawin lagi bininya nggak protes karena adil. Nggak enaknya ke situ juga. Lah bener. Coba zaman kakek nenek kita itu kawin biasa aja, betul nggak kira-kira? Neneknya istri saya, suaminya, kakeknya itu penghulu KUA. Zaman dulu tugasnya jauh, misalnya nih di satu kota gitu ya, kabupaten lah, dipindah ke kecamatan, jauh jarak kecamatannya itu mungkin kalau dipindah ya hampir 30 kilo. Ya, di kampung kan jauh, satu kabupaten gede gitu, transportasi susah, nyampe sono bisa seharian kan begitu kalau zaman dulu kan. Nah, itu istrinya nggak mau ikut pindah sebagai istri penghulu. Udah saya di sini aja, nggak mau tinggal di gunung, udah di gunung gitu. Nah, terus gimana saya di sini yang masakin siapa? Udah bapak kawin lagi aja nggak apa-apa. Gitu rasanya. Kalau zaman dulu bisa gitu. Nah, kenapa? Ya karena tadi dia tahu suaminya adil, suaminya amanah. Kadang-kadang nenek yang sini nengokin sekali-kali, ketemu sama madunya, ngobrol asik aja. Yang mudaan bilang yuk, Mbak yuk, gitu kan ya. Kalau zaman sekarang mah susah. Ya, nah, laki-lakinya nggak amanah, nggak adil, perempuannya emang pada galak sekarang. Zaman sekarang. Jadi perilaku masyarakat juga sudah berubah. Keadilannya, keamanahan. Itu kenapa dulu Imam Hanafi awalnya memperbolehkan menyewakan tanah wakaf. Kalau ada tanah wakaf boleh nggak disewakan? Kata Imam Hanafi boleh. Itu kan fatwa namanya. Imam Hanafi berfatwa bahwa boleh menyewakan tanah wakaf atau ijaratu ardil mauqufah, menyewakan tanah yang diwakafkan. Ya karena kalau yang namanya menyewakan atau ijarah itu kan hanya mengambil manfaatnya, tidak membeli ya. Kalau membeli kan nggak boleh. Tanah wakaf dijual boleh nggak? Nggak boleh. Disewakan boleh. Awalnya Imam Hanafi memperbolehkan, tapi jarak berapa lama Imam Hanafi menarik pendapatnya yang pertama. Nggak boleh katanya menyewakan tanah wakaf. Bukan karena hukum asalnya nggak boleh, tapi Imam Hanafi melihat perubahan perilaku masyarakatnya. Kata Imam Hanafi, dulu saya pernah bilang menyewakan tanah wakaf itu boleh karena pada masa dulunya Imam Hanafi nih, ya, artinya dulunya Imam Hanafi itu pada tahun sekitar 100 sampai 150 Hijriah, karena beliau saudara-saudara wafat pada tahun itu 150 Hijriah. Pas Imam Hanafi wafat, Imam Syafi'i lahir.
Pas. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu menggantikan ya, memanggil Imam Hanafi lalu menggantikannya dengan Imam Syafi'i. Saudara-saudara, kata Imam Hanafi, dulu orang-orang pada amanah, orang-orang pada adil, maka saya perbolehkan menyewakan tanah wakaf. Sekarang enggak. Nah, itu berarti beliau mengamati perilaku sosial masyarakat. Itu penting dalam berfatwa itu. Jangan disamain dari zaman dulu sampai sekarang. Orang jualan cendol aja harganya berubah. Betul. Lah iya, Bang, dulu perasaan 3.000, sekarang 5.000. Lah ibu kata yang dagang. Lah zaman udah berubah, main harga sama, betul nggak? Lah harga berbeda, perilaku orang rupanya sama. Makanya juga ketika perilaku berbeda, fatwa harus juga dilihat, jangan disamain. Gitu. Jadi contoh menyewakan tanah wakaf itu sering saya berikan contoh bahwa yang namanya perilaku orang bisa lain. Dulu kata Imam Hanafi, orang-orang pada jujur, orang-orang pada amanah. Kalau nyewa tanah wakaf setahun 2 tahun ya dibalikin kalau udah kelar gitu loh. Nah saya lihat sekarang orang kok udah mulai banyak yang khianat, nyewa tanah wakaf bilangnya setahun 2 tahun terus dipakai ya, nggak dibalik-balikin. Wabillahi taufiq wal hidayah sampai wassalam. Wah, ada nggak yang begitu? Nah maksud saya nanti ini sama kayak misalnya ada orang minjem karpet masjid, contoh. Nah, ada orang minjem karpet masjid, ada orang minjem toa atau apa, kan begitu. Kalau zaman sekarang tuh orang yang gampang minjemnya, yang susah balikinnya, begitu. Antar masjid pengurus bingung katanya, mana toa? Wah kemarin dipinjem di anu selamatan katanya begitu. Ya, yang minjem ditanya, udah dibalikin, udah dititipin dulu sama siapa? Lupa. Wah, ilaha illallah. Nah inilah makanya jadi masyarakat juga kalau bisa kita tuh hati-hati, hidup yang apik lah. Kalau punya cara, ya kalau pengen bagus sih dipikirin, tapi jangan kayak begitu, gak usah maksain. Minjem ke masjid, ke sono kemari, karpet, ya itu barang wakaf gitu loh, itu barang wakaf. Ntar kalau hilang repot. Ntar kasihan pengurus masjidnya, kalau nggak ngasih dibilang pelit. Wah, pelit amat sih pengurus masjid, bukan barang dia. Lah justru bukan barang saya nggak sembarangan. Kalau punya saya sih saya kasih, kan begitu kan? Ini kadang-kadang masya Allah masyarakat kita ini cemacem, apa namanya cemacem. Nah justru karena itu bukan punya saya nggak kasih pinjem. Kalau punya saya pinjemin. Itu paling sering lah, nggak karpet, nggak toa gitu ya. Kadang-kadang minjem duit masjid juga ada ya. Ada ya. Jujur lah. Ya Allah, ini emang kadang-kadang penyakit minjeman tuh ya ada lah di hati orang. Dikit-dikit minjem, ngelihat diumumin hari Jumat. Kas masjid posisi tanggal 19-18 September terkumpul dana 130 juta. Lumayan bisa gue pinjem nih katanya. Jadi jamaah yang dengerin itu, dia yang nggak dengerin pengeluaran berapa mesin, nggak dengerin gitu. Buat bayar listrik berapa, buat ini berapa, buat dia nggak dengerin. Pas saldo didengerin bener katanya. Saldo terakhir per tanggal 18 September 2021 130 juta. Wah, kata dia nih. Gua datengin dan katanya ketua bendahara gitu. Nah itulah manusia. Lah fatwanya kalau nanti ada seorang kiai ditanya sama ketua masjid, contoh, aduh Pak Ustadz, Pak Kiai, saya mau dipinjam ini uang masjid gimana ya? Yang minjem jamaah aktif lagi, dia mah belum waktunya aja mik udah dipegang sama dia. Tak
takut dipegang orang buat adzan saking rajinnya. Saya kalau mau minjemin takut salah, nggak dipinjemin takut yang bersangkutan marah katanya. Lah, saudara-saudara, disitulah kemudian seorang mufti, seorang ulama harus bisa melihat orangnya gimana. Ya emang si orangnya utangnya di mana-mana. Lah, ternyata utangnya di mana-mana. Jawab aja jangan. Apalagi ini uang masjid. Kalau situ mau pakai uang situ aja, jangan pakai uang masjid. Wa hunaka aidan tahaddiyatun siwa ma dzukira wa hiya, dan juga di sana ada beberapa tantangan dalam berfatwa selain yang sudah disebut wahia, yaitu pertama intisyarul fatwa minal mutasahilin alladzina yaquluna bi i'mali maqasidisy syari'ah biduni nadarin ilan nusus. Ada di sana orang, di antara tantangan berfatwa itu adalah mulai banyak menyebar yang namanya fatwa keluar dari orang-orang yang sembrono dalam berfatwa, yang ketika dia berfatwa itu selalu bilang ini demi mendapatkan maqasid atau memenuhi tujuan maqasidus syariah. Ini untuk kemaslahatan, biduni nadharin ilan nusus, sementara dia tidak memperhatikan nas-nas syariah. Tidak memperhatikan nas-nas syariah. Ya. Misalnya ditanya bagaimana Pak kalau kita bikin lokalisasi? Boleh, untuk kemaslahatan. Untuk apa namanya? Kemaslahatan. Daripada orang zina nyecelek di jalan semaunya, ya, di taman-taman, mendingan dikandangin lebih rapi. Demi kemaslahatan. Bahaya ini. Kalau apa-apa boleh demi kemaslahatan. Misalnya, wa hum ya'khuduna al-ara' asy-syudud wal i'timad 'alaiha bit-tasyahhud. Ya. Mereka di sini biasanya mengambil pandangan-pandangan yang aneh-aneh. Ya. Wal i'timad 'alaiha bit-tasyahhud, dan kemudian berpegangan atas pandangan yang aneh itu bit-tasyahhud, dengan mengikuti hawa nafsu. Walaysa fiha dalilun minal kitabi was sunnati, dan sementara tidak ada dalilnya dari Quran maupun hadis. Wa hadza 'azimul athari fi 'amaliyat istinbatil ahkam. Ya, dan ini sangatlah besar dampaknya pada pekerjaan istinbatil ahkam. Wa rubbama yufdi ilal inhilalil akhlaqi wan silafiddin, dan kadang-kadang apa yang difatwakan itu menyebabkan kepada kerusakan akhlak dan juga merobek kehormatan agama. Bal innahu yumathilu tahaddiyan kabiran ladal ulama. Bahkan ini boleh dibilang di antara tantangan terbesar, ya, yang dihadapi para ulama ketika muncul orang-orang yang berfatwa seenaknya wudele dewe tadi. Ya, orang bilang liberal, apa namanya, liberal. Sebab kalau nanti dia sudah diterima oleh masyarakat, dianggapnya boleh atau apa aja boleh, padahal nggak boleh. Ya, atau sebaliknya dianggapnya haram, padahal nggak haram. Lah masyarakat tahunya udah ketemu begitu. Lah tantangannya berat. Min izalati ma fi adhanil ammah fi fatawil lati sadarat min ghairi ahliha walladhi yuaddi ila al-qalaq wal ittirab fil mujtama. Ya. Dan kalau itu sudah terjadi, itu ngilanginnya susah. Karena udah kadung nyebar, apa namanya? Sudah kadung nyebar, sama kayak berita hoax.
apa namanya, hoax itu disebar berita hoax, ya, yang nerima berita hoax itu 1 juta. Jangan mau divaksin katanya. Kalau dia perempuan ntar nggak bisa punya anak, apalagi udah nenek-nenek. Misalnya, kalau dia laki-laki bakalan mandul, begitu katanya. Ya, apalagi kalau divaksin itu dipasangin di dalamnya chip. Kalau dia kemana-mana ketahuan. Waduh. Akhirnya banyak yang nggak mau vaksin. Pemerintah misalnya, orang-orang pinter, dokter ngasih tahu bohong itu berita, nyebarnya 1 juta. Begitu diklarifikasi, yang denger boleh jadi cuma separohnya. Wah, nggak bener nih, hoax gitu katanya ya. Tapi yang 500.000 sisanya jangan-jangan masih menganggap itu benar. Itu contoh bagaimana merusaknya sebuah informasi ya, kalau sudah terlanjur Saya baca tuh kemarin, ini di Amerika, ini bukan di Indonesia. Itu ada seorang pasangan mau nikah, dia dulu percaya berita hoax begitu. Jadi yang namanya kena berita hoax itu bukan cuma orang Indonesia, orang mana-mana juga sama hoax itu. Orang Amerika mau nikah nih, seorang pasangan muda di Amerika, ya bukan muda banget sih. Ada berita hoax kayak gitu katanya, kalau divaksin nanti nggak bakalan bisa punya anak, begitu katanya. Ya, emang ini suntik KB katanya gitu, ini nggak bakalan bisa punya anak. Singkat cerita, bener nggak divaksin, nggak lama meninggal kena. Kenapa namanya? Kena COVID. Nyesal dia. Nah, saudara-saudara, ada orang begitu dikit-dikit, lu kalau punya darah tinggi lu disuntik lu langsung kelenger, lu kalau punya penyakit apa langsung mati. Nah, yang nentuin mah dokter, betul kan? Dokter ngecek, punya darah tinggi, punya gula tapi aman, boleh disuntik. Punya jantung, boleh disuntik. Dokter dong, jangan pakai berita hoax. Kalau masalah itu fatwanya jangan minta sama ustadz. Kalau vaksin mah, kalau vaksin ini kira-kira bikin saya sakit apa sehat, fatwanya mintanya sama siapa? Dokter. Ustadz jangan suka ambil alih kaplingnya dokter gitu loh. Jangan so tahu jadi ustadz bilang, wawas lo divaksin lo ntar begini nggak bisa punya anak. Itu ustadz apa dokter sih pak? Nah, sebaliknya dokter nggak usah bilang halal haram tentang misalnya satu hal yang seperti makanan atau yang lain. Nah, itu wilayahnya ustadz atau kiai. Maka kemarin itu bagus. Saya itu hampir diajak berangkat meneliti vaksin. Waktu itu pilihannya 2 kan, Australia, Inggris, AstraZeneca, sama ke Cina, Sinovac. Cuman saya dirayu-rayu nggak mau. Dulu tuh, saya ingat bulannya November 2020, saya ingat banget. November 2020, saya ingat. Dirayu-rayu berangkat. PBNU minta, terus yang pemerintah minta. Cuman saya nggak maunya itu Pak. Itu loh, karantinanya kelamaan. Mau berangkat karantina setengah bulan. Di sono sebelum masuk Cina karantina setengah bulan. Udah gitu di sono cuman boleh udah selesai karantina keluar dari hotel cuman meriksa ke pabrik, balik ke hotel. Lah gua ngapain di situ? Mau boleh kemana-mana, keluar nggak boleh. Waduh, serem banget kan suasana. Udah gitu ntar pulang karantina lagi. Waduh. Berarti berapa kali 14 hari tuh? Hah? 3 kali ya? 3 kali. Totalnya sih kalau sama yang di sononya berarti hampir 1,5 bulan lah. 1 bulan setengah. Nah, problemnya lagi karena dalam masa karantina di Cina makanan gak bisa milih yang halal.
Iya, nggak bisa milih yang halal. Waduh, susah lagi. Udah nggak bisa milih yang halal, repot lagi, nggak boleh bawa bini. Wah, repot lagi. Kalau pusing di kamar sendirian udah takut. Nah, buat apa kok sampai kiai-kiai baik dari MUI, PBNU dikirim supaya ngelihat ini ada unsur apa gitu doang. Karena kalau ulama cuman menghukumi unsurnya, ingredient isinya gitu. Oh, kecampuran misalnya darah sapi misalnya, kecampuran apa itu dicek. Nah, di situ ulama menghukumi suci apa tidak, halal apa tidak di situ. Tapi ulama cuma menghukumi suci apa enggaknya. Kalau masalah bagaimana vaksin itu misalnya disuntikkan, apakah berpengaruh bikin orang pusing, apakah berpengaruh berubah jadi sifatnya kayak monyet, waduh macam-macam hoax. Orang kan macam-macam gitu ya. Waduh, berita hoaxnya itu, itu urusan dokter. Ada ahlinya diteliti sama dia, namanya Badan POM. Apa namanya Badan POM, dia ahli semua diteliti. Manjur apa enggak yang menentukan Badan POM, bahaya apa enggak yang menentukan Badan POM, halal apa enggak yang menentukan ulama. Itu jadi orang tuh tahu diri, tahu kapling masing-masing. Jangan perasaan dia ngerti semua. Jadi kalau dia ustadz, wah semuanya dibahas kayak tahu aja. Betul. Kalau nggak begitu paham ya diem aja. Ya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, ini itu yang pertama. Yang kedua, sampai sini dulu udah, gurunya udah banyak di belakang. Yang penting kan ya kita tahu gitu ya. Makanya jadi jamaah juga kita harus cerdas. Kalau ada orang ngomong, ini kok Ustaz ngomong semuanya kayak tahu aja dia. Paham gak kira-kira? Jadi Ustaz itu hati-hati, jamaah cerdas, apalagi jamaah ukhuwah, dia bisa menilai. Ini Ustaz semua dibahas kayak tahu aja dia, gitu kan ya. Ini wilayah dokter, ini wilayahnya siapa gitu kan. Kalau nggak tahu nggak usah bicara semua, sok tahu lah. Yang dia tahu persis aja. Jadi orang begitu, kalau dia tahu persis dia ngomong, nggak tahu persis jangan. Manusia harus tawadu. Kenapa? Ya karena memang kita diciptakan Allah itu penuh keterbatasan, gitu ya. Penuh apa namanya, keterbatasan. Ya, saling menghargai juga. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.